Beberapa bulan terakhir, banyak investor Indonesia mulai resah. IHSG anjlok sampai ke level 6 ribuan. Dana asing keluar besar-besaran. MSCI ramai dibahas dan pasar mulai mempertanyakan sebenarnya seberapa sehat sih market kita ini. Bahkan lembaga indeks global seperti MSCI sempat menyoroti soal transparansi, free float, dan konsentrasi kepemilikan saham di Indonesia. Akibatnya, beberapa saham di Indonesia dikeluarkan dari indeks MSCI dan pasar langsung bergejolak. Foreign flow meningkat, rupiah tertekan, dan banyak investor mulai berpikir, kalau pasar Indonesia seperti ini, apa lebih baik beli ke bursa saham Amerika saja? Karena di sana ada perusahaan-perusahaan besar seperti Apple, Nvidia, Tesla, sampai Microsoft. Pasarnya besar dan likuiditasnya tinggi dan dianggap sebagai pusat keuangan dunia. Tapi masalahnya, banyak orang Indonesia masuk saham Amerika hanya karena takut ketinggalan, tanpa benar-benar memahami cara kerjanya, resikonya, pajaknya, kurs dolarnya, bahkan tidak sadar ternyata yang dibeli cuma CFD atau Contract for Difference. Makanya di video ini kita akan bahas apa saja yang harus diperhatikan sebelum beli saham Amerika. Karena percaya atau tidak, pasar Amerika memang menjanjikan, tapi juga bisa lebih brutal dibanding IHSG. Sebelum kita lanjut, channel ini memang didedikasikan untuk ikut membantu meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia. Jadi, kalau menurut kamu pembahasan seperti ini bermanfaat dan layak lebih banyak orang tahu, bantu channel ini untuk terus berkembang dengan cara klik like, komen, dan subscribe channel ini. Oke, sekarang kita lanjut. Hal pertama yang harus kamu pahami, kalau kamu beli saham Amerika, sebenarnya kamu sedang masuk ke sistem keuangan global. Karena berbeda dengan beli saham di Indonesia, di sana semuanya memakai dolar Amerika Serikat. Artinya, begitu kamu deposit, rupiahmu ya akan dikonversi ke USD. Dan disinilah banyak orang tidak sadar. Mereka sekarang punya dua resiko sekaligus. Resiko pertama, resiko kurs. Dan resiko kedua, ya resiko dari penurunan harga saham. Contohnya begini, misalkan kamu beli saham saat $1 Rp15.000. Lalu, beberapa bulan kemudian, rupiah melemah jadi 17.000. Maka, walaupun sahammu biasa aja, nilai investasimu dalam rupiah bisa ikut naik. Tapi kebalikannya pun juga bisa terjadi. Sahammu naik, tapi dolar melemah. Akhirnya, keuntunganmu tergerus. Jadi saat beli saham Amerika secara tidak langsung, kamu juga sedang bertaruh pada kekuatan dolar. Nah, ini bagian yang sering bikin kaget investor pemula. Kalau di Indonesia, dividen masuk ya masuk aja. Tapi di Amerika, ada potongan pajak untuk investor asing. Jadi misalnya perusahaan membayar dividen $100 misalnya. Tidak semuanya masuk ke rekening kamu. Sebagian dipotong oleh pemerintah Amerika. Makanya, banyak investor saham Amerika lebih fokus mengejar kenaikan harga saham dibandingkan dividen. Dan biasanya, broker akan meminta kamu mengisi formulir bernama W8 Band. Nama formulirnya memang ribet, tapi sebenarnya ini hanya untuk mengonfirmasi bahwa kamu bukan warga Amerika. Kalau formulir ini tidak diisi, potongan pajak bisa lebih besar. Nah, ini salah satu jebakan terbesar saat orang Indonesia mulai masuk ke pasar saham Amerika. Karena banyak orang yang merasa
saya sudah beli saham Amerika. Padahal, kenyataannya mereka bahkan tidak benar-benar memiliki saham Amerika itu yang sebenarnya. Yang sebenarnya mereka beli biasanya hanya CFD atau Contract for Difference atau kontrak perbedaan harga antara kamu dengan broker. Jadi kamu seperti bertaruh dengan broker. Artinya, broker jadi lawan kamu. Kalau sahammu naik, kamu menang. Tapi, kalau turun, kamu kalah. Dan biasanya, tanpa benar-benar membeli saham aslinya. Jadi, misalnya kamu beli saham Tesla lewat CFD. Sebenarnya, kamu tidak benar-benar membeli saham Tesla. Namamu tidak tercatat sebagai pemegang saham. Kamu tidak benar-benar punya bagian perusahaan. Dan biasanya, kamu tidak punya hak seperti investor saham sungguhan. Kamu hanya membuat kontrak dengan broker. Kalau harga naik, kamu untung. Kalau harga turun, kamu rugi. Jadi CFD itu mirip bertaruh pada pergerakan harga, bukan benar-benar real membeli asetnya. Makanya CFD lebih sering dipakai trader jangka pendek, bukan investor jangka panjang. Karena fokusnya memang spekulasi harga. Dan masalahnya, banyak platform luar negeri tidak menjelaskan ini dengan jelas. Tampilannya dibuat sangat mirip seperti saham biasa. Ada grafik, ada tombol buy and sell, ada nama perusahaan terkenal seperti Apple, Nvidia, Amazon. Akhirnya, banyak orang yang mengira mereka sedang investasi. Padahal, mereka sebenarnya sedang trading derivatif. Dan yang membuat CFD ini sangat berbahaya sebenarnya satu hal, yaitu adanya leverage. Leverage itu ibarat broker minjamin kamu energi tambahan supaya posisi trading kamu terlihat lebih besar. Contohnya begini, kamu punya modal $100. Tapi, karena kamu memakai leverage 1:10, kamu bisa membuka posisi $1.000. Kelihatannya menarik, karena kalau harga naik sedikit, keuntunganmu bisa terasa besar. Dan inilah yang sering membuat orang ketagihan. Baru untung beberapa kali, sudah merasa dirinya jago. Padahal, seringkali itu cuma efek leverage ini. Karena di balik peluang untung besar, ada resiko yang juga jauh lebih besar. Kalau harga bergerak berlawanan, kerugianmu ikut membesar. Dan pasar Amerika itu sangat volatile. Satu berita buruk, satu laporan keuangan jelek, atau satu komentar dari pejabat Federal Reserve atau The Fed bisa membuat harga bergerak dengan sangat cepat. Kalau kamu memakai leverage yang sangat tinggi, kadang market bergerak beberapa persen saja, akun bisa langsung hancur. Bahkan, ada istilahnya sendiri, namanya margin call. Artinya broker meminta tambahan dana karena posisi kamu sudah terlalu rugi. Kalau tidak bisa menambah dana, posisimu akan dipaksa ditutup otomatis atau istilahnya force sell. Dijual paksa. Makanya banyak orang merasa saham Amerika itu ya seperti judi. Padahal seringkali yang mereka mainkan sebenarnya bukan saham, tapi CFD ini. Tepatnya CFD dengan leverage yang tinggi. Dan ini penting dipahami. Kalau tujuanmu trading jangka pendek, CFD mungkin memang bisa dipakai. Tapi, kalau tujuanmu investasi jangka panjang, membangun aset atau ingin benar-benar memiliki perusahaan, maka kamu harus benar-benar memastikan platform yang dipakai benar-benar membeli underlying stock, bukan cuma CFD. Karena, meskipun tampilannya mirip, resikonya bisa sangat berbeda. Kalau kamu terbiasa invest atau trading saham di Indonesia,
ada satu hal yang akan sangat terasa saat masuk ke pasar saham Amerika. Pasarnya jauh lebih brutal. Di Indonesia kita ada istilah ARA dan ARB, auto reject atas, auto reject bawah. Ada batas kenaikan dan penurunan seharian. Tapi di Amerika itu tidak ada sistem seperti itu. Saham bisa naik puluhan persen atau jatuh sangat dalam satu hari. Kalau ada laporan keuangan jelek, harga bisa jatuh, bahkan bisa hancur. Tapi sebaliknya, kalau sedang hype, harga juga bisa terbang gila-gilaan. Makanya pasar Amerika terasa sangat cepat. Dan yang lebih menyeramkan, semua itu terjadi di malam hari waktu Indonesia saat kamu mungkin sedang tidur. Jadi banyak orang tidur dengan portofolio hijau. Bangun pagi sudah merah semua. Kalau di Indonesia, orang fokus melihat Bank Indonesia, melihat rupiah atau kebijakan pemerintah. Di Amerika, pasar sangat sensitif terhadap satu institusi yang namanya Federal Reserve atau The Fed. Kadang, cuma satu kalimat dari pejabat The Fed bisa membuat saham, emas, kripto, bahkan dolar bergerak menguat atau melemah. Kenapa? Karena Amerika adalah pusat sistem keuangan dunia. Jadi, saat suku bunga Amerika naik, uang global biasanya ikut bergerak. Inilah kenapa investor saham Amerika harus mulai memperhatikan inflasi Amerika Serikat, suku bunga, data pengangguran, dan pidato bank sentral. Karena pengaruhnya bisa sangat besar. Harus diakui Amerika memang punya perusahaan-perusahaan yang luar biasa. Perusahaan AI, cloud, chip, teknologi global, dan banyak bisnis besar di sana yang benar-benar mendominasi dunia. Tapi masalahnya karena terlalu populer, harga sahamnya sering jauh lebih tinggi dari harga wajarnya. Harganya sangat mahal. Dan ini yang sering tidak dipahami oleh investor pemula. Perusahaan bagus belum tentu sahamnya murah. Kadang bisnisnya luar biasa, tapi harga sahamnya sudah terlalu tinggi. Makanya jangan cuma beli saham karena, wah ini perusahaan terkenal. Karena pasar saham bukan sekedar memilih perusahaan bagus, tapi juga memilih harga yang masuk akal. Jadi beli saham Amerika memang bisa membuka peluang besar. Kamu bisa ikut pertumbuhan perusahaan global, bisa punya aset berbasis dolar, dan bisa masuk ke pasar terbesar di dunia. Tapi jangan masuk karena FOMO, karena begitu masuk karena FOMO, kamu akan menjadi bulan-bulanan di pasar saham Amerika. Kamu bukan cuma membeli saham, kamu sedang masuk ke arena keuangan global yang jauh lebih cepat, lebih sensitif, dan lebih brutal. Makanya, sebelum mulai, pahami dulu platformnya, resikonya, kurs dolarnya, dan cara kerja marketnya. Karena di dunia investasi, kadang yang paling berbahaya bukan marketnya, tapi orang yang masuk tanpa benar-benar mengerti apa yang dia beli. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.